Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Tommy Sanjaya 1911075 dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang etika profesi akuntansi. Kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Tommy Sanjaya, yang sebagai moderator dalam presentasi kali ini, lalu Shirley Octavelin, dan Serintina. Saya selaku moderator akan membahas materi etika profesi akuntansi yang sudah disiapkan oleh Shirley Octavelin dan Serintina. Oke, yang pertama adalah pengertian etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah sesuatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik, dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya adalah berikut aturan perilaku etika profesi akuntansi dalam memenuhi tanggung jawab profesionalitas terangkum dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang pertama adalah kerahasiaan. Jabatan ini merupakan suatu tanggung jawab besar bagi seorang akuntan, maka dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam internal perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang hanya ditujukan bagi yang berkepentingan itu ke banyak orang. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh saat kalian melakukan tugas profesional adalah kewajiban akuntan, terkecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengatur kalian untuk mengungkapkannya. Oke, yang kedua, tanggung jawab profesi. Sebagai seorang akuntan, kalian harus punya tanggung jawab secara moral dan profesional dalam semua pekerjaan yang dibebankan kepada kalian. Kepekaan moral dalam sebuah tanggung jawab profesi akan membuat kalian memiliki tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan hasil kerja kalian. Saat bekerja, kalian memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa. Bersamaan dengan itu pula, juga harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama akuntan demi mengembangkan profesi akuntan itu sendiri. Yang ketiga adalah objektivitas. Kualitas mahal dari seorang akuntan dalam memenuhi profesionalitas adalah prinsip objektivitas. Memegang prinsip ini harus memiliki sifat adil dan jujur secara intelektual, harus bebas dan tidak boleh punya prasangka yang buruk. Yang tak kalah penting adalah prinsip objektivitas menuntun untuk tidak berpihak pada suatu kepentingan tertentu, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan dapat bertanggungjawabkan kebenarannya. Lanjut ke slide selanjutnya adalah yang keempat, standar teknis. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan harus memenuhi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar teknis profesi akuntansi ini sudah ditentukan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia dan semua anggota wajib mengetahui dan mematuhinya. Dengan mengikuti aturan dan standar teknis sesuai IAI, maka semestinya tidak dapat digugat seenak hati oleh auditor. Keuntungan lainnya adalah bisa meraih kepercayaan atas profesionalisme dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, yang kelima, kompetensi. Kompetensi adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Prinsip etika profesi kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja, klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Lalu, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberi jasa profesional. Etika profesi dalam bidang akuntansi sangatlah perlu memperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak menginginkan. Hal ini melakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya seorang akuntan yang profesional. Oke, slide selanjutnya adalah nomor 6, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus memenuhi sebagai perwujudan pertanggungjawaban kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangatlah tidak menganjurkan mencemarkan nama baik profesi. Sesuai prinsip etika profesi akuntansi, akuntansi wajib mempunyai sikap jujur dan mempercayai sebagai salah satu bagian dari etika dalam profesi akuntansi. Lalu lanjut yang ketujuh, integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau meniadakan prinsip. Maka dari itu, integritas merupakan salah satu prinsip etika profesi akuntansi yang paling penting yang harus dimiliki oleh akuntan. Oke, slide selanjutnya adalah nomor 8, kepentingan publik. Dalam hal pelayanan kepada publik, juga wajib bertindak profesional dengan cara menghormati kepentingan publik. Publik dalam ranah akuntansi meliputi klien personal maupun perusahaan, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Selain yang disebutkan investor, manajemen bisnis, dan berbagai pihak yang bergantung pada integritas dan keahlian sebagai akuntan akan memelihara berlangsungnya fungsi bisnis dengan baik. Etika profesi akuntansi sangatlah perlu diperhatikan agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Misalkan, suatu kesalahan kecil dalam pelaporan keuangan akibatnya bisa fatal, hilangnya kepercayaan, dan timbulnya kecurigaan manipulasi terhadap perusahaan dan citra profesi. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan etika profesi akuntansi dengan baik, maka diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan profesional sesuai standar prosedur seperti sesederhana membuat laporan keuangan dengan sangat rinci. Lanjut ke fungsi etika profesi di bidang akuntansi sebagai berikut. Pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Oke, selanjutnya adalah tujuan kode etik profesi di bidang akuntansi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang akuntan. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi akuntan. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu para anggota yang bekerja di bidang akuntansi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Oke, ini adalah slide ke-10 adalah pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 2 untuk mahasiswa yang ada di kelas AM2. Yaitu, apakah seorang yang berprofesi sebagai akuntan dapat merangkap sebagai profesi lainnya seperti profesi penilai atau profesi lainnya? Sekian dari presentasi etika bisnis dan profesi kali ini. Saya Tommy Sanjaya undur pamit dan maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih.